بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات رحمكم الله، alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul melanjutkan pengajian kita dari pelajaran Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa kita telah memasuki hadis tentang pertanyaan-pertanyaan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana beliau datang dalam bentuk sosok seorang laki-laki yang mempertanyakan tentang hal-hal yang menyangkut tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini. Telah kita sebutkan sebagian dari hadis ini, kemudian sempat kita menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada kami yang meragu-ragukan tentang hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita belum sempat menyelesaikan jawaban dari pertanyaan ini, sehingga pada malam hari ini insyaallah taala, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, maka kita akan menyempurnakan terlebih dahulu apa yang ingin kita jelaskan dari syubhat seputar kritik hadis dari sisi sejarah yang disebutkan oleh Jalaluddin dalam kitabnya Islam Aktual.
Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa Jalal mempertanyakan dalam penelitian ilmu hadis bahwa kita tidak hanya cukup melakukan penelitian dari sisi ulumul hadisnya saja, namun juga kita harus memperhatikan dari validitas internal dari riwayat tersebut yang terkandung dalam periwayatan hadis tersebut. Apakah hadis itu telah memenuhi standar sejarah yang benar? Sebab dia menyangka bahwa banyak sekali hadis-hadis yang disahihkan oleh para ulama al-muhadditsin, ternyata ketika ditinjau dari sisi historis, menurut dia bahwa terjadi kesalahan sejarah atau terdapat sanad yang terputus dalam periwayatan tersebut. Lalu kemudian dia mencontohkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang puasa Asyura. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang ke Madinah, maka beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempertanyakan hal tersebut. Lalu mereka mengatakan bahwa itu adalah hari yang baik. Itu merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari pengajaran Firaun dan bala tentaranya, sehingga Musa alaihissalam berpuasa pada hari itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan bahwa kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa pada hari Asyura. Maka di sini Jalal menyebutkan poin-poin kritikan dia terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini. Yang perlu kita mengetahui bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih menurut kriteria dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh al-muhadditsin. Belum pernah seorang pun dari kalangan ahlul hadis ada yang menta'an, mencerca atau mengatakan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun yang disebutkan oleh Jalal bahwa yang pertama, hadis ini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam datang ke Madinah. Sementara Abdullah bin Abbas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, Ibnu Abbas masih berusia 3 tahun. Maka dia belum menyempurnakan masa balitanya. Bagaimana mungkin Ibnu Abbas dapat meriwayatkan hadis tentang datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, sedangkan dia tidak menyaksikannya. Dia masih berada di Mekah pada saat itu. Dan ini telah kita jawab bahwa di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang dikenal dengan istilah mursal sahabi. Sahabat meriwayatkan dari sahabat yang lain, tapi dia tidak menyebutkan sahabat itu dan sengaja dia menjatuhkannya. Sebab para sahabat mereka tidak pernah berdusta antara sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Mereka adalah orang-orang yang adil dalam meriwayatkan hadis.
Oleh karena itu telah terjadi kesepakatan para ulama wa ahli hadis bahwa mursal yang diriwayatkan oleh seorang sahabat tidaklah memudaratkan hadis, tidaklah menyebabkan kelemahan sebuah hadis. Oleh karena itu Abu Hurairah, beliau meriwayatkan hadis tentang kematian Abu Talib misalnya, bahwa dia mati dalam keadaan kafir, walaupun Abu Hurairah radhiyallahu taala an tidak menyaksikan kejadian itu, namun beliau mendapatkan pengkhabaran dari para sahabat yang lain, dan mereka tidak pernah saling berdusta. Hal ini yang telah dinyatakan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Beliau mengatakan, "Laisa kullu haditsin sami'nah 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam minha ma sami'nahu minhu wa minha ma sami'nahu min ghairihi wa lam yakdzib ba'duna ba'dha." Tidak semua hadis kami dengarkan secara langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis-hadis tersebut ada yang kami dengarkan secara langsung, dan ada pula yang kami dengarkan melalui perantaraan orang lain dari sahabat Nabi, dan sebagian kami tidak pernah berdusta atas sebahagian yang lain. Maka riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah tidak ada problem, walhamdulillah. Ini termasuk di dalam riwayat mursal Abdullah bin Abbas, yang beliau mengambil riwayat tersebut dari sahabat yang lain. Lalu dikatakan di sini bahwa Bukhari menyatakan hadis ini sahih. Ya. Lalu dia mengatakan dari mana Ibnu Abbas mengetahui peristiwa itu? Mungkin dari sahabat Nabi yang lain. Tetapi ia tidak menyebutkan siapa sahabat Nabi itu. Ia menyembunyikan sumber berita, sehingga seakan-akan ia menyaksikan sendiri peristiwa itu. Dalam ilmu hadis, perilaku seperti ini disebut tadlis. Pelakunya disebut mudallis. Apa yang disebutkan oleh Jalal dari kritikannya bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma sebagai seorang mudallis, ini menunjukkan kejahilan dia terhadap ilmu hadis. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa tidak diketahui dari Jalal bahwa dia pernah belajar secara takhassus, memfokuskan diri mendalami ilmu yang disebut dengan ilmu mustalahul hadis. Lalu bagaimana mungkin orang yang tidak memiliki keahlian dalam berbicara sesuatu, lalu dia berbicara seenaknya, lalu dia berbicara seakan-akan dialah ahlinya? Subhanallah. Sebagaimana yang dikatakan oleh pepatah Arab, ma hadza bi'ushiki fadruji. Ini bukan keahlian kamu sehingga engkau masuk berbicara, ikut campur membicarakan dalam ilmu ini. Seharusnya seseorang menyadari, apabila seorang tidak memiliki keahlian dalam satu perkara, jangan dia ikut campur membicarakan perkara tersebut. Apalagi berkenan tentang masalah din, tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan tersesat, dan bahkan bukan itu saja, kesesatan itu akan menjangkiti orang lain, menyesatkan dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah azza wa jal menyebutkan orang-orang yang berbicara di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa ilmu termasuk dosa yang paling besar, bahkan lebih besar daripada dosa syirik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghi bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana
wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan kezaliman, dan Allah juga mengharamkan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya, sesuatu yang Allah tidak pernah menurunkan kekuasaan padanya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa yang terakhir, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berkata-kata atas Allah, atas agama Allah, sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Di sini para ulama menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla menyebutkan dosa-dosa di dalam ayat ini mulai dari yang kecil sampai yang paling besar. Maka yang paling besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berkata-kata atau berbicara di dalam agama Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai dengan ilmu. Ini lebih besar dosanya daripada dosa syirik. Kenapa lebih besar? Sebab orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Dia yang melakukan, maka dia yang bertanggung jawab dan menanggung dosanya sendirian. Adapun orang yang berbicara tanpa ilmu dalam berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak hanya memudaratkan dirinya, namun dia memudaratkan orang lain. Siapa saja yang tersesat disebabkan karena dia, maka dia akan terus memikul dosa tersebut hingga hari kiamat. Maka dari sisi inilah Allah Azza wa Jalla menyebutkan dosa yang paling besar adalah berbicara di dalam agama Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai dengan ilmu. Maka kita kembali kepada pembahasan tentang apa yang disebutkan oleh Jalal dalam masalah tadlis. Jalal tidak mengerti apa yang dimaksud dengan at-tadlis di dalam ilmu mustalahul hadis. Sehingga dengan lantangnya dia dan dengan galangnya dan sangat lancangnya dia menuduh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sebagai seorang mudallis. Subhanallah. Tuduhan yang sama sekali tidak pernah diucapkan oleh orang-orang yang memberikan pujian kepada Ibnu Abbas. Yang kita mengenal para ulama, para sahabat, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, at-tadlis dalam ilmu mustalahul hadis yang dimaksud adalah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Shalah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ulumul Hadis, atau yang lebih masyhur dengan Muqaddimah Ibnu Shalah. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud tadlis adalah ayyarwiya ar-rawi amman asarahu au sami'a minhu ma lam yasma'hu minhu muhiman annahu sami'ahu minhu. Ini yang dimaksud dengan definisi tadlis. Tadlis itu adalah apabila seorang perawi meriwayatkan kepada orang yang semasanya, jadi dia meriwayatkan hadis, mengambil hadis atau meriwayatkan hadis dari orang yang semasa dengan dia, satu zaman, atau orang yang pernah dia mendengarkan hadis dari orang tersebut. Namun pada saat dia meriwayatkan hadis ini, dia meriwayatkan hadis yang dia tidak mendengarkan langsung dari orang tersebut, dan dia memberikan kesan, dia mengesankan kepada orang-orang yang mendengarkan bahwa seakan-akan dia mendengarkan hadis itu dari orang yang dia riwayatkan. Ini yang dimaksud dengan at-tadlis. Saya jelaskan sedikit perincian dari masalah ini. Sebagai contoh misal, saya misalnya, saya semasa dengan Asy-Syaikh
Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Saya satu masa dengan dia. Akan tetapi saya tidak pernah bertemu dengan dia. Paham ya? Ini namanya satu zaman. Kalau seorang hidup satu zaman, belum tentu dia pernah bertemu dengan orang itu. Bisa difahami? Nah, ini contoh satu zaman. Contoh yang lain, saya pernah bertemu dengan Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, salah seorang Allamatul Yaman. Saya satu zaman dengan beliau. Bukan itu saja, saya pernah duduk dengan beliau, dan bahkan saya telah mendengarkan secara langsung dari beliau. Ini namanya saya mendengarkan darinya, ya. Saya mendengarkan darinya. Nah, ini jelas ya. Nah, dari sini, kapan seseorang itu dihukumi bahwa dia itu seorang mudallis, bahwa dia itu seorang yang telah melakukan tadlis? Apabila saya memberitakan dari Asy-Syaikh Muqbil, saya memberitakan dari Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah ta'ala kepada antum sekalian sesuatu yang saya tidak mendengarkan langsung dari Syekh Muqbil, tapi saya mendengarkan melalui perantaran muridnya yang lain. Melalui perantaran muridnya yang lain. Ya. Sementara antum sudah mengetahui bahwa ana atau saya pernah mendengarkan dari Syekh Muqbil. Tapi khusus terhadap apa yang saya sampaikan ini, saya tidak mendengarkan dari Syekh Muqbil, tapi saya dengarkan dari muridnya yang lain. Namun murid ini saya tidak sebut. Muridnya ini saya tidak sebut. Langsung saya mengatakan, telah berkata Syekh Muqbil di dalam satu majelis, ya, pada waktu itu ketika saya masih berada di sana, padahal saya sebenarnya tidak mendengarkan secara langsung, tapi dari ucapan ana ini kalian memahami bahwa seakan-akan saya mendengarkan langsung dari Syekh Muqbil. Nah, ketika saya mengucapkan sesuatu yang memberikan kesan kepada pendengar bahwa saya mendengarkan langsung dari Syekh Muqbil padahal tidak, maka ini dinamakan tadlis. Karena dia menyamarkan, memberikan kesan seakan-akan dia mendengar padahal tidak. Karena tidak mungkin juga saya mengatakan saya mendengar langsung Syekh Muqbil, berarti saya berdusta itu namanya. Padahal saya tidak dengar langsung. Namun saya dengarkan melalui perantaraan salah seorang muridnya. Melalui perantaraan salah seorang murid beliau. Tapi saya tidak sebut murid ini. Langsung saya mengatakan dalam satu majelisnya Syekh Muqbil pernah mengatakan pada waktu itu saya masih di Yaman misalnya. Nah, antum yang mendengar menyangka bahwa saya mendengarkan langsung, maka di sini saya dihukumi sebagai seorang mudallis. Sebagai seorang mudallis. Karena apa? Saya mengesankan kepada pendengar. Saya mengesankan kepada pendengar. Contoh lain, ya. Ini kepada orang yang memang saya pernah berguru kepadanya. Kepada orang yang satu zaman. Orang satu zaman misalnya. Ya. Anggaplah di Indonesia ini, ya, di Indonesia ini ada seorang syekh misalnya. Seorang syekh. Saya satu negeri dengan dia, sama-sama orang Indonesia. Tapi saya tidak pernah bertemu dengan dia. Saya tidak pernah bertemu dengan dia. Satu zaman, tapi tidak pernah saya ketemu. Dan tidak pernah saya mengambil ilmu darinya. Nah, ketika saya menyampaikan perkataan dari orang tersebut, ya, tentu melalui perantaraan orang lain, karena saya tidak pernah bertemu. Saya menyampaikan kepada seseorang bahwa berkata Syekh Fulan. Padahal saya mendengarkan dari orang lain, tapi orang lain ini saya tidak sebutkan. Lalu saya katakan kepada orang yang saya sampaikan tersebut,
telah berkata si fulan atau syekh fulan, dia telah mengatakan demikian dan demikian ya di suatu waktu, dan saya memberikan kesan bahwa seakan-akan saya pernah mendengarkan sesuatu dari syekh itu, padahal tidak, maka ini berarti dihukumi sebagai tadlis dan saya dihukumi sebagai seorang mudallis. Intinya bahwa orang yang memberitakan itu memberikan kesan. Nah, itu intinya. Jadi letak tadlis itu kembali kepada iham. Ketika dia mengesankan kepada si pendengar bahwa dia mendengarkan hadis secara langsung dari orang tersebut padahal dia tidak mendengarnya secara langsung, maka dia dihukumi sebagai mudallis. Ya, selama dia mengesankan. Tapi kalau dia tidak memberikan kesan, misalnya saya mengatakan, ya, saya mendengarkan misalnya saya mengatakan telah berkata Syekh Al-Albani, sementara antum mengetahui saya tidak pernah bertemu dengan Syekh Al-Albani, berarti saya tidak pernah memberikan kesan kepada pendengar bahwa saya mendengarkan itu. Jadi letak perbedaannya adalah memberikan kesan. Kalau orang itu mengesankan bahwa dia pernah mendengar hadis tersebut padahal tidak, maka dia mudallis. Tapi kalau dia tidak memberikan kesan, ya, dia tidak mengesankan kepada pendengar bahwa dia mendengarkan hadis tersebut secara langsung, maka tidak dihukumi tadlis, namun dihukumi sebagai mursal khafi. Jadi di dalam ilmu mustalahul hadis ada yang disebut dengan al-mursal al-khafi. Yang ini adalah sesuatu yang mirip dengan tadlis, namun perbedaannya dari sisi iham. Perbedaannya dari sisi memberikan kesan kepada pendengar. Ya, memberikan kesan kepada pendengar. Ini dihukum mursal khafi. Kalau dia memberikan kesan berarti dia mudallis. Nah, sekarang ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan kejadian tentang datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Sementara dalam sejarah kita semua mengetahui, atau para ahli sejarah mengetahui, bahwa Ibnu Abbas pada waktu hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau masih berumur 3 tahun. Apakah ini memberikan kesan bahwa beliau mendengarkan langsung? Jawab, tentu tidak. Orang semua mengetahui Ibnu Abbas masih kecil pada saat itu. Dan Jalal juga tahu bahwa Ibnu Abbas masih kecil pada saat itu. Beliau tidak memberikan kesan bahwa beliau mendengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dihukumi tadlis? Ya, tidak mungkin dihukumi sebagai mudallis. Tidak seperti yang disebutkan oleh Jalal ini, yang menunjukkan bahwa benar-benar dia tidak mengerti, ya, hal-hal yang perlu dibahas secara teliti dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis. Ya, mungkin secara seorang kalau memang tidak belajar, mungkin dia hanya membaca dari sebuah buku lalu tidak belajar dari ilmu mustalah hadis dari seorang guru yang mutqin, maka seperti inilah keadaannya. Sekedar dia membaca lalu dia memahami sendiri. Padahal di sana ada 2 istilah yang berbeda antara tadlis dengan mursal khafi. Al-mursal al-khafi ini punya pengertian tersendiri, yang intinya bahwa dia tidak memberikan kesan bahwa dia mendengarkan langsung dari gurunya tersebut. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, penjelasan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tidak pernah bertadlis. Kalaulah Ibnu Abbas mentadlis hadis, tidak akan tersamarkan oleh para ulama terdahulu. Sudah akan muncul di zamannya atau di zaman setelahnya yang akan menuduh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sebagai seorang mudallis. Dan hingga saat ini tidak seorang pun dari kalangan muhadditsin, yang ada dari kalangan orang-orang bodoh seperti Jalal dan yang semisalnya, yang sangat mudah melemparkan tuduhan kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian kritikan dia yang kedua, dia mengatakan bandingkanlah riwayat ini dengan riwayat-riwayat yang lain dari Ibnu Abbas. Menurut Muslim, Nabi diriwayatkan bermaksud puasa pada hari Asyura, tetapi tidak kesampaian. Beliau keburu meninggal dunia. Masih menurut Muslim, maksudnya dalam sahihnya,
Dan juga dari Ibnu Abbas, Nabi SAW sempat melakukannya setahun sebelum beliau wafat. Bila kita bandingkan riwayat Ibnu Abbas ini dengan riwayat-riwayat dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain, kita akan menemukan lebih banyak lagi pertentangan. Menurut Siti Aisyah, Nabi sudah melakukan puasa Asyura sejak zaman jahiliyah. Nabi meninggalkan puasa Asyura setelah turun perintah puasa Ramadan. Ini disebutkan dalam Sahihul Bukhari. Menurut Muawiyah, Nabi SAW memerintahkan puasa Asyura pada waktu Haji Wada' dalam Sahihul Bukhari. Apa yang disebutkan oleh Jalal bahwa telah terjadi pertentangan dari riwayat-riwayat tersebut adalah tidak benar. Tidak benar yang demikian. Sebab hadis-hadis yang disebutkan baik dalam Bukhari dan Muslim memungkinkan untuk dijamak dan dikumpulkan. Ya, dibawa masing-masing dari riwayat tersebut kepada maknanya yang benar, tidak kepada pemahaman yang salah seperti yang difahami oleh Jalal ini. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada yang dia sebutkan di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ingin berpuasa pada hari Asyura namun tidak kesampaian. Beliau keburu meninggal dunia. Ini terjadi kesalahpahaman dari Jalal. Tidak mengerti tentang masalah Asyura, bahwa memang terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hari Asyura itu. Apa yang dimaksud Asyura? Apakah pada tanggal 10 Muharram atau pada tanggal 9-nya? Karena ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud Asyura itu adalah tanggal 9 Muharram, bukan pada tanggal 10. Ya, walaupun mayoritas para ulama menetapkan bahwa Asyura itu yang dimaksud adalah pada tanggal 10 Muharram. Dan ini yang rajih, yang dikuatkan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita tidak ingin menjelaskan secara panjang lebar perbedaan-perbedaan riwayat ini. Yang kesimpulannya bahwa hadis-hadis ini sama sekali tidak terjadi pertentangan. Namun yang terjadi adalah kesalahpahaman dari Jalal dalam menempatkan hadis-hadis tersebut. Adapun hadis Ibnu Abbas yang disebutkan dalam Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, ini menjelaskan tentang puasa Tasu'a pada tanggal 9 Muharram. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Lain baqitu ila qabil la sumtu at-tasi'." Apabila Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umurku untuk hidup di tahun depan, maka aku akan berpuasa pada tanggal 9. Ini yang beliau katakan. Aku akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Ternyata belum sempat mendapati tahun yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini berkenaan tentang tanggal 9 Muharram, bukan pada hari Asyura. Ya, bukan pada hari Asyura sebagaimana yang disangka oleh Jalal. Nah, namun yang dimaksud adalah tanggal 9. Ya, tanggal 9. Adapun tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura, ini telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah perintahkan kepada kaum muslimin. Bahkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, demikian pula dalam riwayat Imam Muslim, hadis-hadis secara zahir menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kaum muslimin berpuasa pada hari Asyura sebelum diwajibkannya puasa bulan Ramadan. Sebab berpuasa pada bulan Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Diwajibkan pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Sementara puasa Asyura beliau wajibkan kepada umatnya pada saat beliau awal datang ke sana, ya. Maka ini menunjukkan bahwa kaum muslimin sempat melakukan perintah tersebut satu kali. Kemudian setelah itu dihapuskan hukum wajibnya berpuasa Asyura, sehingga terjadi perubahan hukum menjadi sunnah setelah diwajibkannya berpuasa pada bulan Ramadan. Sehingga tidak terjadi pertentangan seperti yang disebutkan. Lalu dia menyebutkan yang ketiga, Nabi menemukan orang Yahudi berpuasa Asyura ketika beliau tiba di Madinah. Semua ahli sejarah sepakat Nabi tiba di Madinah pada bulan Rabi'unil Awal. Bagaimana mungkin orang berpuasa 10 Muharram
pada tanggal 12 Rabi' al-Awwal. Mungkinkah orang salat Jumat pada hari Senin? Ini subhanallah. Ya, saya tidak mengerti apakah orang ini memahami bahasa Arab dengan baik sehingga sangat berani dalam mengkritik kata-kata yang terdapat di dalam sebuah hadis. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia saja, ya. Kalau misalnya saya mengatakan, ya, saya datang ke Yaman, lalu kemudian saya mendapati orang-orang berpuasa, ya, sunnah pada saat bulan Syawal, maka aku pun ikut berpuasa pada bulan tersebut. Apakah menunjukkan ketika saya menyebutkan ketika saya datang ke sana, lalu saya mendapati saudara-saudara kita berpuasa pada bulan Syawal, apakah menunjukkan bahwa kita harus berpuasa tepat pada saat, yakni ketika datang tepat pada saat itu juga? Nah, atau yang dimaksudkan datang belum tentu bertepatan pada bulan Syawal, namun ada jarak. Nah, mungkin saya datang pada bulan Sya'ban, kemudian saya menceritakan bahwa ketika saya mendapati para ikhwan di sana berpuasa di bulan Syawal, nah, datang saya pada bulan Sya'ban. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba pada bulan Rabi'unil Awal, ya, pada bulan Rabi'unil Awal sampai ke Madinah. Lalu kemudian beliau ketika pada tanggal 10 Muharram baru beliau mendapati orang-orang Yahud mereka dalam keadaan berpuasa di bulan Muharram. Maka beliau pun bertanya, mengapa mereka berpuasa pada bulan Muharram, yakni pada hari Asyura? Maka beliau pun mendapatkan jawaban dari orang-orang Yahudi. Sehingga tidak ada pertentangan dari apa yang disebutkan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Yang keempat, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan meniru tradisi Yahudi untuk melakukan puasa Asyura. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang mengingatkan umatnya untuk tidak meniru tradisi Yahudi dan Nasara? Bedakan dirimu dari orang Yahudi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat Islam waktu itu untuk berbeda dengan Yahudi, sampai seorang Yahudi berkata, lelaki ini, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ingin membiarkan satupun tradisi kita yang tidak ditentangnya. Lihat Sirah Al-Halabiyah. Apa yang disebutkan oleh Jalal di sini sebagiannya betul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu menganjurkan kepada umatnya untuk menyelisihi perbuatan orang-orang Yahudi, untuk menyelisihi perbuatan orang-orang Yahudi. Nah, dalam banyak riwayat, ya, dalam masalah apa saja, dalam adat kebiasaan, bahkan dalam berpakaian, ya, apalagi dalam perkara-perkara din. Nah, namun perlu diketahui kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi kebiasaan mereka. Ya. Apakah semenjak awal ketika beliau mendakwahkan Islam? Oleh karena itu, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa ada kemungkinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal menyebarkan Islam, beliau belum menetapkan ini dalam hal menyelisihi ahlul kitab, menyelisihi al-Yahud wan Nasara. Nah, namun pada awalnya beliau berjalan, ya, sebagaimana apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, termasuk hari Asyura. Beliau melihat orang Yahudi melakukan hal tersebut, maka beliau menganggap baik pada waktu itu, sehingga beliau berpuasa dan beliau perintahkan kepada umatnya untuk berpuasa pada hari Asyura dan mendapatkan persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kemudian setelah itu baru beliau menetapkan wajibnya untuk menyelisihi ahlul kitab dalam sekian banyak perkara, termasuk di antara bentuk penyelisihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mengatakan bahwa berpuasa bukan hanya dianjurkan pada hari Asyura, namun dalam rangka untuk menyelisihi ahlul kitab, berpuasa juga pada tanggal 9. Makanya beliau mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepadaku, aku akan berpuasa pada tanggal 9 tahun depan,
dalam rangka untuk menyelisihi ahlul kitab. Karena ahlul kitab, al-Yahud, mereka hanya berpuasa pada tanggal 10. Maka dalam rangka untuk menyelisih mereka, maka beliau pun menganjurkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Kemudian dari sisi yang lain, berkenan tentang syariat orang terdahulu. Ini dibahas dalam ilmu usul fikih. Syariatnya orang-orang terdahulu, apakah termasuk syariat kita? Ini pembahasan cukup panjang dalam usul fikih. Namun di sini saya ingin menyebutkan kesimpulan bahwa dalam masalah syariat orang-orang terdahulu, ya, asal hukumnya bukanlah syariat kita kecuali apabila ada dalil yang menetapkan bahwa itu termasuk dari syariat kita. Syariatnya orang-orang terdahulu dari ahlul kitab bukanlah termasuk dari syariat kita, dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali apabila ada nas yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa itu termasuk dari syariat kita. Nah, ini adalah hal yang jelas. Sebagai contoh misal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu ketika Musa alaihi salam beliau mandi dan Bani Israel juga mandi. Nah, Bani Israel ini selalu curiga kepada Musa alaihi salam. Kebiasaan Bani Israel kalau mereka mandi telanjang. Ya. Mandinya bareng lagi. Rombongan mandi. Nah, Musa alaihi salam punya rasa malu. Beliau apabila mandi tidak suka mandi bareng-bareng mereka. Beliau menyendiri. Sehingga ini menimbulkan buruk sangka kepada Bani Israel terhadap nabinya. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan ini Musa tidak mau mandi bersama kita, melainkan karena dia ada penyakit kelamin. Ya, ada penyakit adar. Curiga kepada nabinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan bahwa Musa alaihissalam itu sehat. Maka suatu ketika Musa alaihissalam mandi, lalu bajunya beliau mandi telanjang, tapi menyendiri, pakaiannya diletakkan di atas batu, sebongkah batu. Maka mandilah beliau. Sementara beliau mandi, tiba-tiba batu ini berlari. Wallahu alam, tidak dijelaskan bagaimana bentuk larinya, apakah kakinya muncul, wallahu alam. Yang jelas disebutkan di dalam hadis itu, batu ini berlari. Nah, melihat itu, maka Musa alaihissalam tidak ingin bajunya dibawa lari oleh batu tersebut. Maka terjadilah kejar mengejar. Musa alaihissalam mengejar sebongkah batu yang membawa lari pakaian beliau. Akhirnya kejar-kejaran tersebut sampai melewati orang-orang Bani Israel yang sedang mandi. Ya. Ketika mereka melihat kejadian itu, subhanallah, mereka bukannya melihat batu yang sedang berlari. Kalau pada zaman sekarang kita melihat itu, sungguh merupakan suatu kejadian yang sangat aneh. Iya kan? Batu bisa berlari. Tapi yang mereka perhatikan adalah Musa alaihissalam. Ya. Mereka melihat, oh ternyata Musa ini dalam keadaan sehat saja. Ya, tidak terkena penyakit apapun di kelaminnya. Itu yang mereka lihat. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan bahwa Musa alaihissalam tidaklah seperti apa yang mereka sangka. Nah, hadis ini hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukilkan dari kisahnya Musa. Para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dalam keadaan telanjang apabila tidak ada orang yang melihatnya. Dengan dalil ini, ya, walaupun ini syariat orang terdahulu, syariat yang diamalkan oleh Musa alaihissalam, akan tetapi tidak diingkari oleh Rasulullah. Apa yang dinukilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari syariat orang terdahulu, lalu beliau tidak mengingkarinya, menunjukkan bahwa itu termasuk dari syariat kita. Itu termasuk dari syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam hal hukum mandi telanjang. Menunjukkan diperbolehkannya selama tidak ada orang yang melihatnya. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang mandinya Ayub alaihi salam dalam keadaan telanjang. Walhasil dari sini menunjukkan bahwa apa yang
terdapat pada syariat terdahulu. Kalau ditetapkan dalam syariat kita, maka tidak ada jalan lain kecuali kita juga mengatakan bahwa amalan tersebut disyariatkan. Nah, sekarang kita kembali kepada masalah Asyura. Musa alaihissalam berpuasa, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkannya dan bahkan beliau memerintahkan. Ini menunjukkan bahwa ini termasuk syariat orang terdahulu yang ditetapkan dalam syariat kita. Yang ditetapkan dalam syariat kita sehingga termasuk amalan yang disyariatkan. Kemudian disebutkan poin yang kelima. Dia mengatakan bila kita mempelajari ilmu perbandingan agama, kita tidak akan menemukan tradisi puasa Asyura pada agama Yahudi. Puasa Asyura hanya dikenal oleh sebagian umat Islam berdasarkan riwayat yang otentitas dan validitasnya kita ragukan itu. Subhanallah. Jadi dia ingin meragukan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan alasan bahwa kita tidak menemukan tradisi puasa Asyura pada agama Yahudi. Agama Yahudi kapan? Yang sekarang atau yang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tentu yang dimaksud oleh si Jalal ini adalah apa yang dia ketahui, apa yang dia saksikan, apa yang dia baca dalam ilmu perbandingan agama. Padahal kita mengetahui, ya, bahwa orang-orang Yahudi, demikian pula orang-orang Nasara, mereka adalah orang-orang yang paling lancang dalam mengubah-ubah kitab Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja itu mereka berani menghapus di dalam kitab Taurat. Apalagi kalau hanya puasa Asyura saja. Ya. Wajar kalau mungkin sekarang mereka tidak berpuasa, lalu mereka mengingkari bahwa tidak ada sejarah kami melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram itu. Ya mungkin sekarang ditetapkan dalam Sahih Bukhari ada. Yang mana yang harus kita percaya? Nah, perkataannya orang-orang Yahudi atau apa yang mereka tulis dalam kitab-kitab mereka yang kita mengetahui berdasarkan persaksian dari Allah, mereka adalah orang-orang yang berani merubah-rubah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Fawailun lil ladzina yaktubuna bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celaka mereka. Sangat keras siksaan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka. Orang-orang yang menulis tangan mereka, lalu mereka mengatakan ini adalah kitab Allah. Ini datangnya dari Allah. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari juga disebutkan bahwa suatu ketika rombongan orang-orang Yahudi ini membawa 2 orang, laki-laki dan perempuan. Mereka dari kalangan Yahudi. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang perihal 2 orang ini yang melakukan perzinaan. Bahwa 2 orang ini telah melakukan perbuatan zina. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau yang datang itu dari ahlul kitab, beliau menghukumi berdasarkan apa yang terdapat dalam kitab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, apa yang terdapat dalam kitab kalian tentang hukumnya orang melakukan perbuatan zina? Maka mereka mengatakan, oh, kalau dalam kitab kami itu orang melakukan perbuatan zina itu wajahnya dilumuri arang. Ya, dihitami tubuhnya, lalu kemudian dicela-cela, ya, dicaci maki, dihinakan. Nah, lalu pada saat itu ada Abdullah bin Salam yang memang mengetahui isi dari kitab Taurat, yang telah menjadi seorang muslim dan jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kalian berdusta. Di dalam kitab Taurat itu ada hukum rajam. Kata mereka tidak ada, enggak ada hukum rajam. Buktikan, datangkan kitab Taurat. Maka didatangkanlah kitab Taurat. Pada saat itu, lalu kemudian mereka membaca kitab Taurat. Rasulullah perintahkan, baca tentang masalah hukum orang berzina. Maka dibaca kitab Taurat itu. Ketika orang Yahudi ini dibaca terus, dibaca. Ketika sampai kepada permasalahan rajam, itu ditutup sama tangannya. Ditutupi dengan tangannya, lalu kemudian dilewati pembahasan tersebut. Kata Abdullah bin Salam, angkat tanganmu itu, angkat. Angkat tanganmu. Ya, itu pembahasannya. Ketika diangkat ternyata itu adalah hukum rajam. Terdapat dalam kitab Taurat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegakkan hukum rajam kepada 2 orang yang telah melakukan perbuatan zina tersebut. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan orang-orang Yahudi adalah berdusta. Lalu bagaimana mungkin kita percaya kepada apa yang mereka tulis lalu dijadikan sebagai ilmu perbandingan agama, lalu kemudian kita melupakan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Karim.
apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih yang tidak diragukan kesahihannya oleh para ulama ahlul hadis. Akan tetapi mereka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah memang inginnya untuk meragu-ragukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang memiliki penyakit dalam hati mereka. Allahul musta'an. Lalu kemudian setelah itu dia memberikan kesimpulan bahwa puasa Asyura ini hanya rekayasa politik Bani Umayyah. Jadi bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yazid bin Muawiyah berhasil membantai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Karbala pada 10 Muharram. Bagi pengikut keluarga Nabi, hari ini adalah hari duka cita, hari berkabung, bukan hari bersyukur. Bayangkan, coba diputar balikkan sejarah, ya. Lalu dianggap bahwa Yazid bin Muawiyah yang memalsukan dianjurkannya berpuasa pada hari Asyura. Mana dari hadis-hadis itu, dari riwayatnya Yazid bin Muawiyah, ya. Demikian banyak jalan-jalan hadis tentang puasa Asyura yang mereka adalah para pro yang terpercaya, tidak dikenal kedustaan pada mereka, meriwayatkan hadis tentang disyariatkannya berpuasa Asyura. Lalu mereka mengatakan hari ini adalah hari duka cita. Inginnya mereka ini, inginnya si Jalal, bahwa orang itu kalau telah tiba waktu hari Asyura, antum siap-siap masuk ke dapur lalu mengambil masing-masing pisau. Setelah itu antum keluar di lapangan atau di jalan-jalan sambil memukul-mukul atau menusuk-nusuk tubuh ataukah mengiris-iris bagian kepala sampai darah keluar yang banyak, seperti yang dilakukan di Iran. Mereka orang-orang yang menyiksa diri mereka, ada yang dengan rantai dipukulkan di bagian punggungnya, ya, lalu dianggap ini ibadah. Semakin banyak darah yang keluar, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala menurut anggapan mereka. Apakah itu dari agama? Lalu mana hadis yang kalian maksudkan? Hadis yang menjelaskan tentang ta'dzibun nafs, menyiksa diri sendiri pada hari Asyura itu. Tidak ada sama sekali. Namun ini adalah merupakan bid'ah dan ratapan yang mereka lakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, beliau bersabda, "Itsnatani fi ummati huma bihim kufrun, at-ta'nu fil ansab wan niyahatu 'alal mayyit." Ada dua perkara yang merupakan kekufuran di kalangan umat ini. Yang pertama adalah mencela nasab keturunan, kemudian yang kedua adalah meratapi atas kematian si mayyit, seperti mereka meratapi kematian Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Saya kira sampai di sini ikhwan. Sayang sekali waktu sehingga kita tidak melanjutkan pelajaran kita dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, karena saya melihat pentingnya masalah ini untuk memahamkan pada para ikhwah sekalian bahwa di kalangan umat ini benar-benar terjadi syubhat yang menyebar, yang perlu pembenaran dan perlu mengembalikan kepada prinsip-prinsip yang jelas sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.